Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum aku mau mulai reading, aku ingin bilang terima kasih banyak untuk teman-teman aku yang udah support channel aku, udah nge-like, udah komen, dan yang udah subscribe. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru di channel ini, selamat datang di keluarga Aries 1111 ya. Aries. Kemarin aku lihat ternyata ada beberapa penonton di channel aku tuh yang ternyata masih di bawah umur ya, maksudnya masih di bawah 20 tahun ya. Jadi mohon maaf banget, ini channel bukan untuk anak-anak ya. Jadi karena di sini tarot itu bukan untuk main-main ya. Jadi butuh kedewasaan ya, butuh kebijaksanaan. Jadi untuk anak-anak aku rasa nggak perlu masuk di channel ini ya, karena kalau biasanya di bawah umur 20 tahun tuh masih rada-rada halu-halu gitu ya. Jadi sangat bahaya sekali ya, karena reading ini tuh hanya untuk yang resonate. Jadi kalau misalnya cerita atau pesannya itu nggak resonate, itu jangan dipaksakan ya. Kamu mungkin bisa cari tarot reading lain ya. Aku lihat banyak ya di YouTube tuh, banyak banget tarot reader yang bagus-bagus ya. Jadi ya itu aja sih. Cuma kalau untuk anak-anak tolong mending kalian tuh belajar dulu ya, fokus kepada karir kalian seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus ke tarot ya. Tarot itu hanya digunakan untuk orang-orang yang merasa mungkin perlu reading, perlu healing, perlu coaching. Jadi untuk anak-anak saya saranin nggak usah ya, apalagi yang di bawah umur 20 tahun itu kayaknya masih belum bisa memilih gitu ya. Oke, langsung aja Aries. Aku tuh semangat banget kalau mau bikin reading untuk Aries, karena aku juga Aries ya, jadi aku juga penasaran. Oke, aku lihat di sini beberapa dari Aries yang sudah menikah akan ada berita baik ya. Aries yang cewek itu akan hamil, atau kalau kamu tuh cowok, aku lihat di sini istri kamu tuh akan hamil ya. Karena ada kartu di Empress di sini. Jadi selamat ya Aries. Tapi kalau kamu belum ingin punya anak, aku saranin kamu tuh hati-hati ya, karena aku lihat akan ada anggota keluarga baru ya. Aku nggak tahu deh kalau punya anak di saat-saat seperti ini adalah keputusan yang tepat atau tidak, tapi ya semua anak itu kan adalah berkat ya, jadi harus disyukuri, harus dijaga dengan baik. Dan untuk beberapa dari Aries yang sudah berkeluarga tapi mungkin belum punya anak, dan mungkin ingin mengadopsi anak, aku lihat di sini ada ya, ada tambahan anggota keluarga baru seperti itu. Jadi selamat ya Aries. Di bulan ini kamu harus berpikiran positif ya, karena aku lihat di sini kamu dikelilingi oleh energi-energi negatif ya, orang-orang yang tidak suka melihat kamu itu bahagia. Ya, banyak orang yang iri ya. Caranya gimana ya? Kamu cuekin aja ya mereka, jangan hiraukan apa yang mereka katakan seperti itu. Kamu lakukan aja apa yang membuat kamu tuh bahagia ya. Pesan untuk kamu di sini tuh harus maju, dan ya maafkan aja orang yang jahat sama kamu seperti itu. Karena walaupun untuk seorang guru sekalipun ya, misalnya guru spiritual itu, walaupun dia juga udah berusaha positif, selalu aja ada yang namanya energi-energi negatif. Jadi sangat penting untuk Aries di sini untuk bisa menjaga energi positifnya ya. Untuk kesehatan di sini aku lihat kamu terlalu banyak mikirin tentang apa yang
tentang pendapat orang ya, kamu terlalu mikirin ya kira-kira kalau aku begini apa pendapat orang, aku buat salah atau enggak, aku buat ini benar atau enggak gitu ya. Jadi Aries, kamu tuh harus kuat ya dengan pendirian kamu, karena hanya kamu yang tahu mana yang benar, mana yang salah untuk kamu ya. Jadi kamu nggak usah terlalu nggak usah terlalu mikirin pendapat orang. Kalau menurut kamu itu benar ya nggak apa-apa gitu ya. Karena di sini aku lihat kalau kamu itu tidak kuat dan terlalu mikirin pendapat orang lain, di sini akan ada masalah dengan mental health ya. Jadi kamu harus sangat pintar ya, kamu harus pintar untuk mengatur emosi kamu. Jadi jangan terlalu menghiraukan perkataan orang lain ya. Jadi kamu tuh harus bahagia, harus tetap positif ya. Jauhkan diri kamu dari energi-energi negatif, orang-orang yang jahat. Contohnya ya, misalnya teman-teman kamu di media sosial, mereka suka ngebully kamu atau ngatain kamu atau singgung gitu, menyinggung perasaan kamu. Ya kamu bisa blokir aja mereka ya. Kecuali kalau kamu itu memang orangnya mentalnya udah kuat, jadi mau orang ngatain kamu itu apa-apa ya kamu biarin aja ya, seperti itu. Sangat berat ya untuk menjadi seorang Aries karena tidak ada yang mengerti seperti itu. Aries tuh harus selalu berusaha terlihat tegar di depan semua orang ya, karena mereka tuh tidak suka dianggap remeh. Dan Aries tuh tidak seperti zodiak sign yang lainnya, saudara-saudaranya dia, teman-temannya dia, sangat jauh beda ya. Kadang orang bilang Aries itu egois. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu, karena sepanjang hidupnya Aries itu, mulai dari kecil sampai saat ini Aries tuh dia harus selalu berjuang sendiri ya. Karena Aries tuh tahu ketika dia menggantungkan harapan pada orang lain, yang dia dapatkan hanya kekecewaan ya. Hatinya akan hancur. Karena ketika Aries itu sangat mencintai dirinya ya. Dan ketika Aries mulai mencintai seseorang dan udah lupa untuk mencintai dirinya sendiri, dan orang itu mengecewakan dia, itu bagaikan api yang padam ya. Jadi dia tuh menjadi seperti orang yang sangat dingin sekali. Jadi dia akan menjadi orang yang bukan jati dirinya lagi. Jadi Aries itu kan sebenarnya elemennya api. Jadi kalau misalnya dia sampai kehilangan jati dirinya, dia bisa berubah jadi dari api menjadi seperti es. Jadi kamu jangan bilang Aries itu egois, mementingkan diri sendiri, karena kamu itu nggak tahu Aries itu siapa, kenapa dia sampai seperti itu. Aku juga bisa bilang kok kenapa Gemini itu penipu, kenapa Taurus itu keras kepala, pembangkang, kenapa Aquarius itu orangnya kasar, ngomongnya kasar, atau Libra yang pelin-pelan. Banyak aku bisa sebutin semua ya, tapi sangat penting untuk orang-orang tahu kalau setiap zodiak, setiap orang itu beda-beda, karena setiap orang tuh punya kebaikan dan keburukan ya. Apalagi Virgo itu juga suka menghakimi orang lain. Cancer itu juga cengeng. Atau si Sagittarius yang player. Tapi ya untuk apa gitu ya. Apalagi untuk saya sebagai seorang light giver. Saya sih sebenarnya nggak merasa diri saya light giver ya, karena menurut saya juga sendiri masih punya
sisi negatifnya, sisi sisi buruknya. Jadi di sini saya hanya sebagai tarot reader dan saya ingin dekat dengan teman-teman saya ya. Saya ingin membantu mereka seperti itu. Jadi butuh kebijaksanaan ya untuk menilai tarot. Jadi tolong untuk yang cross watcher atau siapapun itu, kalau mau beri komentar yang baik ya, supaya orang lain juga bisa saling mendukung seperti itu ya. Apalagi di saat-saat seperti ini, jangan deh kita tuh sampai bertengkar seperti itu. Di saat-saat seperti ini sangat penting untuk kita tuh saling mendukung ya. Sangat penting untuk kita mengetahui karakter dan sifat masing-masing ya, apalagi untuk menjadi seorang pasangan hidup ya. Itu untuk tahu karakternya tuh kita penting sekali ya. Jadi kita tuh bisa tahu apakah kita tuh cocok dengan zodiak pasangan kita seperti itu. Ya. Untuk keuangan aku lihat di sini sangat-sangat bagus ya, karena banyak dari Aries tuh yang sangat fokus pada keuangan ya, finansial. Jadi seperti yang aku bilang, kamu sekarang lebih pintar, lebih bijaksana ya. Kamu kerja keras untuk hal yang selama ini mungkin udah lama kamu impi-impikan gitu ya, dan kesuksesan itu ada di depan ya. Apa saja yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dengan percaya diri, aku lihat akan berhasil ya Aries. Jadi jangan patah semangat ya. Aku lihat di sini beberapa dari Aries juga punya banyak pilihan ya. Ada banyak cewek atau cowok yang menyukai kamu dan mereka ingin mendekati kamu setelah mereka melihat kamu itu udah sukses, kamu tuh udah berubah sekarang. Tapi di antara semua orang itu aku lihat di sini ada yang sangat menonjol ya di sini ya. Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, Pisces juga. Jadi hati-hati ya, karena aku lihat di sini ada yang punya niat baik, ada juga yang punya niat buruk. Tapi bukan buruk yang jahat yang gimana-gimana gitu, tapi seperti energi player gitu ya. Jadi hanya suka main-main. Karena aku lihat di sini ada yang ingin mengajak kamu tuh untuk serius menikah ya. Dan ada juga yang hanya ingin manfaatin kamu Aries. Hati-hati banget ya, di sini ada teman yang sangat jahat ya. Dia teman dekat kamu, Aries. Di depan kamu tuh dia bagus-bagusin, dia puja-puji kamu, tapi di belakang kamu, aku lihat di sini dia suka menjatuhkan kamu, Aries. Dia cerita ke semua orang kalau kamu itu begini, begini, begini. Aku lihat ada perempuan yang jahat ya, jadi dia iri sama kamu, padahal kamu itu nggak buat apa-apa sama dia, tapi dia itu iri sekali dengan kamu Aries, karena dia lihat kamu sekarang udah sukses, udah berubah ya. Kalau kamu mau tahu siapa dia tuh orang yang selalu pura-pura muji-muji kamu di depan orang ya, tapi sebenarnya dia itu tukang gosip. Di sini aku lihat tukang gosip. Aduh. Tapi ya biarkan saja ya Aries, kamu santai aja. Karena ada pepatah bilang, hanya pohon mangga yang berbuah bagus itu yang akan dilempari batu ya. Jadi kamu tetap fokus aja pada kesuksesan kamu, fokus kerja ya. Jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Untuk urusan yang iri seperti itu kamu tinggalin aja, cuekin aja ya. Kalaupun kamu emang gak mau terganggu sama mereka, kamu bisa blokir mereka ya. Oke, Aries. Aku lihat di sini ada orang yang sudah lama mengamati kamu ya, Aries. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu,
tapi dia ingin mengenal kamu lebih jauh dulu ya. Dia juga punya niat untuk menikah, jadi jangan kamu kecewakan dia ya. Karena di sini aku lihat dia pengen sesuatu yang serius gitu ya, dia pengen punya hubungan yang serius. Dan dia juga sama seperti kamu, mungkin dulunya pernah dikecewakan seperti itu. Di sini dia melihat kamu sebagai orang yang baik, unik, kamu orangnya tegas, tegar ya. Kamu beda dari semuanya. Dia merasa kalian tuh bisa menjadi tim yang baik, Aries. Tapi Aries, kalau kamu bertemu atau ngobrol dengan dia, jangan ganggu privasi dia ya. Jangan tanya-tanya tentang kehidupan pribadinya. Dia tuh gak suka ngomong tentang masa lalu ya. Orangnya tuh seperti introvert gitu. Jadi dibawa santai aja. Tahap pengenalannya tuh yang biasa-biasa aja seperti itu. Biarkan nanti dia yang, kalau memang dia merasa nyaman dengan kamu, dia pasti akan terbuka ke kamu. Aries, di bulan Juni ini kita akan mengalami yang namanya Mercury retrograde. Artinya semua orang tuh yang lama atau mantan juga akan datang ya. Mereka membawa energi negatif. Jadi saran saya Aries, harap diingat, kalau mantan kamu datang lagi di bulan ini, jangan diberi kesempatan kedua ya. Ingat, tolong diingat ya. Karena dia akan membuat kamu sakit hati lagi. Karena yang namanya mantan itu selalu membawa energi karmik ya. Dan lagi Mercury retrograde itu sangat berat ya. Misalnya aku aja sekarang ini kan suaranya jadi berat, suaranya jadi agak sakit di tenggorokan seperti itu. Jadi aku lihat di sini juga beberapa dari Aries juga akan mungkin ada yang sakit gitu, tapi bukan sakit-sakit yang berat ya, sakit-sakit ringan, dan itu juga akan segera sembuh dengan berlalunya Mercury retrograde ini ya. Jadi yang penting itu ya menjaga imun tubuh kamu. Jadi kamu bisa beli vitamin ya, atau mungkin kalau nggak suka minum obat, kamu bisa banyak makan buah yang mengandung vitamin ya. Dan orang baik yang ingin mendekati kamu ini, aku lihat dia sama kamu tuh belum ada komunikasi ya, tapi segera aku lihat di sini dia akan mengatakan perasaannya kepada kamu. Mungkin untuk pertama dia say hi dulu, pengen kenal kamu ya. Cuma di sini butuh waktu ya, karena dia orangnya aku lihat juga sibuk kerja ya, sangat pekerja keras. Dan untuk bertemu dengan dia, kalian tuh ada yang harus traveling karena ada jarak di sini. Aku lihat juga dia orang yang sangat dihormati ya, maksudnya dia itu juga punya banyak teman, banyak relasi ya. Dia juga ingin menikah, jadi ada potensi di sini sebenarnya. Kalian bisa menjadi pasangan serasi yang menuju pernikahan ya. Masalahnya dia itu orangnya nggak suka terburu-buru, Aries. Oh ya, dia juga disukai oleh banyak orang ya. Dia punya sisi jiwa muda, tapi untuk soal pekerjaan dia itu orangnya sangat serius. Aku lihat juga dia ingin menolong kamu ya, menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau selama ini dia tuh diam-diaman, aku lihat dia akan mulai menyatakan perasaannya ya. Aku lihat di sini dia juga mungkin akan datang. Kalau saat kalian bertemu tuh dia akan membawa hadiah ya, mungkin bunga, apapun itu ya. Untuk Aries dan cowok vice versa ya, mungkin kamu yang akan memberi hadiah pada pasangan kamu ya. Terus aku lihat di sini juga dia ingin telepon atau SMS kamu, tapi dia kayak nggak jadi gitu. Dia mau SMS nggak jadi gitu. Karena dia
takut, kayaknya dia takut ditolak sama kamu, Aries. Jadi dia agak ragu-ragu di situ. Sebenarnya dia suka sama kamu. Tapi aku lihat sekarang dia udah siap ya untuk komunikasi dengan kamu. Jadi kalau dulu dia tuh ragu-ragu, itu karena dia pengen tahu dulu apakah kamu tuh udah punya pacar. Ya intinya dia takut ditolak gitu. Jadi beri dia kesempatan ya, Aries. Aku lihat dia ingin punya hubungan yang serius. Masalah kamu itu, Aries, kamu tuh tidak sabaran ya. Ketika orang baru ingin mulai komunikasi, kamu yang udah duluan baper ya, kamu ingin cepat-cepat dan ingin 10 langkah ke depan. Misalnya kamu tuh baru kenalan sama seseorang, tapi kamu ingin agar hubungan ini serius menuju pernikahan, seperti itu. No baby, no ya, bukan seperti itu caranya. Semua tuh butuh proses ya, apalagi untuk seorang pria yang ingin berkomitmen, itu adalah hal yang sangat menakutkan ya. Jadi gimana caranya biar tahu cowok itu serius atau tidak tanpa harus kamu yang mendesak dia? Itu kamu bisa lihat dari tingkahnya ya. Jadi orang yang serius itu dia akan mengenalkan kamu pada keluarganya, Aries, dan dia akan memberitahu kamu semua tentang dia, semua rahasia dia. Itu berarti dia serius sama kamu, Aries. Jadi Aries, suatu hubungan itu harus dijalani dengan rileks ya. Serius tapi harus dibawa santai juga, harus dibawa fun ya. Dan biarkan orang itu yang datang dan bilang dia ingin hubungan yang serius. Jadi jangan kamu paksa, jangan kamu challenge, jangan push dia ya. Aku lihat akan ada komunikasi di antara kalian yang akan membuat kalian tuh semakin dekat ya, jadi saling mengenal satu sama lain. Sekarang mungkin kamu merasa stuck karena mungkin orang yang kamu suka itu dia tidak memberi perhatian sama kamu ya. Aku lihat kamu berusaha mencari perhatian dia, tapi saat ini dia tuh kayak belum ada komunikasi. Tapi kamu tenang aja, aku lihat dia akan merespon kamu ya, karena di dalam diam itu dia juga masih mengamati kamu. Dan kalau misalnya dia tiba-tiba merespon dengan SMS atau telepon kamu harus bilang terima kasih ya, karena dia itu nggak main-main dan yang dia katakan itu benar-benar serius ya. So sweet ya. Jadi kamu jangan lupa bilang thank you kalau dia menghubungi kamu, karena dia itu bukan orang yang terbuka di sini. Dia orangnya introvert. Jadi kalau dia sampai bicara sama kamu berarti dia itu care atau perhatian sama kamu ya, Aries. Untuk Aries yang cowok atau cross watcher, vice versa ya, dia akan membuka hatinya untuk kamu, Aries. Kamu mungkin akan sedikit bingung karena ketika kamu mulai komunikasi dengan dia, kamu pikir dia akan sama seperti orang lain yang kamu kenal sebelum-sebelumnya ya, yang langsung aja nanya pengen jadi pacar kamu. Tapi tidak dengan orang ini ya. Dia mungkin akan menawarkan seperti ya sebuah pekerjaan atau proyek kerjasama gitulah, ya namanya basa-basi lah gitu ya. Tapi tujuan dia sebenarnya tuh ingin dekat sama kamu, dia ingin kenal kamu. Jadi dia itu tipe orangnya tuh kayak masih zaman dulu gitu, istilahnya masih tradisional. Jadi PDKT dulu banyak alasan gitu ya, nawarin kerjasama lah, padahal sebenarnya dia tuh pengen jadi pacar kamu ya. Aku suka sebenarnya sama orang yang kayak gini, Aries. Artinya dia tuh orangnya sopan. Jadi kalau kamu ingin punya hubungan yang serius sama dia, kamu harus banyak bersabar ya, karena dia orangnya harus step by step gitu. Dan kalau memang kalian itu jodoh, arahnya itu pasti akan ke pernikahan ya, karena aku lihat di sini dia itu juga sama pengen punya hubungan yang serius, Aries.
Jadi overall keuangan sangat bagus ya. Sebelum akhir tahun ini aku lihat kamu bisa pindah ke rumah baru, atau mungkin ada yang beli kendaraan baru. Kesehatan, banyak minum vitamin karena Mercury retrograde di bulan Juni ini. Kamu jadi sakit kepala atau flu-flu ringan ya. Untuk cinta, kamu jangan menyerah karena dia akan menghubungi kamu, Aries. Oke, itu aja dulu. Terima kasih udah nonton.